Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, kalian yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Kemudian simak video ini mulai dari awal sampai akhir supaya kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Jangan lupa dengarkan video ini melalui earphone atau headset ya, supaya suara saya bisa lebih jelas terdengar ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang bab yang terakhir, yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang ya. Diharapkan setelah kalian menyimak video ini kalian bisa memahami ya karakteristik negara maju dan negara berkembang di dunia seperti apa gitu ya. Baik, saya akan mulai videonya. Oke, pengertiannya. Untuk negara maju, ini adalah negara-negara industri yang sudah berhasil dalam pembangunan di segala bidang kegiatan ya. Jadi sudah mapan negaranya. Istilahnya itu semua bidang kehidupan itu sudah maju semua ya. Ekonomi maju ya kan. Dari segi sikapnya maju, pembangunan dari gedung-gedungnya juga luar biasa, itu negara maju ya. Ini. Sementara untuk negara berkembang ini adalah negara-negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara maju ya, dan yang dicirikan dengan sedang giat-giatnya pelaksanaan pembangunan ya, pembangunan secara fisik maupun non fisik tentunya ya. Dikatakan baru saja merdeka itu kurang dari 100 tahun ya, kurang dari 100 tahun yang lalu merdekanya gitu ya. Kalau Amerika itu sudah lama itu ya, sudah lama itu, dari 1700-an atau 800-an itu ya, lama sekali ya, hampir 300 tahun itu. Kalau negara yang baru saja merdeka itu ya kurang dari 100 tahun lah ya, itu sedang giat-giatnya melakukan kegiatan pembangunan ya gitu ya. Itu negara berkembang. Ada lagi, sebenarnya ada negara miskin gitu ya, negara miskin yang tidak bisa dikatakan berkembang ataupun negara maju, apalagi negara maju ya. Jadi ada dunia ketiga istilahnya ya, negara miskin gitu ya, negara miskin. Seperti di kebanyakan negara-negara Afrika. Cuma di sini yang kita bahas ini akan menyempit ke negara maju dan negara berkembang saja ya. Oke. Kemudian tentang ciri-cirinya, ciri-ciri negara maju. Yang pertama, sebagian besar pendapatan dari sektor industri ya, industri ini. Jadi paling banyak ya, baik itu pekerja pabrik ya kan, dari penjualan produk-produk industri ya, dan sebagainya ini. Yang kedua, pendapatan per kapita tinggi. Nah ini ya, nanti kita lihat kriterianya menurut Bank Dunia seperti apa ya. Oke. Kemudian angka pertumbuhan penduduk rata-rata rendah ya. Bahkan ada sebagian negara itu yang hampir nol atau malah minus, itu ada ya. Seperti Jepang itu ada yang minus itu. Angka kematian rata-rata rendah. Karena apa ya? Karena teknologi kedokteran sudah maju ya. Obat-obat tersedia. Fasilitas rumah sakit lengkap ya. Dokter-dokter sudah banyak. Jadi mumpuni lah istilahnya dalam bidang kesehatan. Makanya angka kematiannya rendah gitu ya. Kemudian sebagian penduduk tinggal di kota. Nah ini ya, ini tentu saja ini ya, karena negara-negara maju itu kota kecilnya saja itu rame ya. Kota kecilnya saja rame gitu ya.
apalagi eh, negara yang apa namanya ibu kotanya, apalagi ibu kotanya ya. Jadi kota kecil aja sudah ramai, apalagi ibu kotanya gitu ya. Jadi jelas sebagian penduduk tinggal di kota ya. Tingkat pendidikan penduduk tinggi ya, tinggi, sudah sadar lah, sadar pendidikan ya. Ini jadi banyak yang lulusan S2 banyak ya, apalagi S3 banyak ya. Karena di sana itu eh, sadar sekali akan pendidikan ya. Nih, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya. Ini secara praktek mereka itu ndak gaptek gitu lah ya, ndak gegap teknologi. Jadi negara mereka yang menciptakan teknologi, maka mereka juga harus bisa untuk mengoperasikannya gitu loh ya. Jadi harus menguasai apa yang mereka ciptakan kan gitu kan. Jadi pastilah mereka menguasai lebih dulu ya daripada negara berkembang gitu ya. Ini berikutnya ciri-ciri negara berkembang. Lah ini ada banyak ini yang membuat kriterianya ya. Ini menurut General Manager of United Nations Special Fund for Economic Development ya. Penduduknya miskin. Nah, ini. Miskin itu pendapatannya ya mungkin kurang dari 500.000 per bulan itu ya, itu di kategori miskin itu ya. Itu. Rumah sakit dan perguruan tinggi jarang. Nah, ini ya, jarang. Ya, di Lumajang cuma ada berapa perguruan tingginya ya kan begitu kan. Itu pun tidak besar kan begitu. Maksudnya ini mungkin perguruan tinggi yang besar gitu ya. Rumah sakit dan perguruan tinggi jarang. Sebagian besar penduduknya masih buta huruf. Nah ini. Lah ini kalau di dunia dikatakan buta huruf itu yang tidak bisa membaca huruf-huruf Latin seperti ini ya. Ini namanya huruf Latin ya. Huruf ya ini ABCD itu. Apa jenenge itu? Sementara kalau masyarakat kita ya, itu kan banyak masyarakat muslim yang di sana itu di desa-desa itu sudah banyak yang bisa mengaji gitu loh, membaca huruf-huruf Arab. Nah, sementara mereka tidak bisa membaca huruf Latin ini, sehingga tetap saja mereka dikatakan buta huruf kan begitu. Karena sebagian besar informasi di negara kita itu memakai huruf Latin kan begitu. Itu ya. Maka tetap saja walaupun bisa membaca huruf-huruf Arab, tetap saja dikatakan buta huruf kalau dia tidak bisa membaca huruf-huruf Latin gitu ya. Yang keempat, sistem perbankan yang kurang baik. Rakyat kecil lebih banyak ke rentenir lah ini ya, dan ijon dalam berkredit. Nah ini ya, ini kebanyakan orang-orang yang kepepet. Nah ini larinya ke rentenir kan begitu. Dan ijon, nah ini ya, tahu ijon enggak kalian ya? Ijon itu belum waktunya apa namanya panen, dipanen kan begitu. Itu salah itu ya, lalu dijual. Ini apalagi perbankannya ya, perbankannya ini prakteknya kurang baik ya, penerapannya kurang baik ya. Banyak sekali kasus-kasus yang di bank itu ternyata jaminan dari nasabah itu disalahgunakan ya oleh
bank, kan begitu, oleh para karyawan bank. Banyak yang seperti itu, sehingga ada yang setelah pelunasan malah eh, apa namanya, barang jaminannya ini tidak kembali gitu ya, tidak kembali atau malah hilang lah. Ini banyak yang seperti itu, maka sistemnya kurang baik ya, kurang baik. Banyak juga bank-bank yang mempunyai kredit macet. Nah ini ya, kredit macet. Jadi bank itu memberikan pinjaman ke orang ya, ke banyak orang, ke nasabah, lalu nasabah-nasabah itu tidak bisa melunasi ya. Akhirnya dana bank di rakyat atau di nasabah itu banyak, tidak kembali gitu loh. Akhirnya dana bank ini macet di nasabah, tidak jalan istilahnya ya, tidak ada aliran uang. Akhirnya banknya bangkrut, kan begitu, banknya bangkrut. Nah ini ya, akhirnya butuh suntikan dana ya dan sebagainya. Itu kan pernah kan, banyak kan. Berikutnya, ekspor utama adalah barang dasar atau biji besi dan kadang barang mewah. Barang dasar itu kayak minyak masih mentah diekspor, kayu gelondongan diekspor ya kan, biji besi diekspor, bukan jadi mobil baru diekspor, enggak, masih biji besi ya, bukan berbentuk barang, ini masih biji besi ini ya, bukan barang jadi istilahnya ya. Ini kemudian berikutnya, menurut Mayer dan Baldwin ya, ini negara berkembang itu ya, negara tersebut merupakan produsen barang primer. Apa itu? Ya makanan kan, barang primer makanan, pakaian, dan bahan baku rumah, kan begitu ya. Itu merupakan produsennya. Nah ini, jadi sebagian makanan ya itu diproduksi oleh negara berkembang ya, baik itu beras, sayuran, buah-buahan dan sebagainya ya. Tuh. Negara tersebut kekurangan modal, makanya butuh suntikan modal. Dari siapa? Ya pemodal, investor. Biasanya investor asing. Akhirnya negaranya dikuasai oleh asing, kan begitu. Wis, pemerintah tidak bisa apa-apa. Seperti negara mana? Ya, negara mana? Kalian tahu ya, negara mana? Ya, negara yang dikuasai asing ya. Karena semua modalnya dari investor asing. Itu ya. Itu. Makanya kita sebagai rakyat ya dari negara yang berdaulat ini perlu memberikan modal ke negara kita sendiri ya, supaya semua sumber daya di negara kita itu kita kuasai gitu loh ya. Makanya sekolah yang pinter ya, yang pinter sekolah, yang pinter ngatur duit. Nah ya, berpikirnya tuh berpikir besar ya, jangan berpikir kecil. Impian itu kalau bisa selangit gitu ya, mentok lah, mentok gitu. Kemudian yang ketiga, penduduk miskin dan melarat. Lah ini miskin dan melarat, bedanya apa kira-kira ya? Miskin, miskin itu masih punya pekerjaan, kan begitu kan, walaupun pendapatannya kecil, itu miskin. Lalu melarat, wis apa, ndak punya pekerjaan ya kan, pendapatannya belum tentu ada, ini melarat, ini jenenge ya, fakir ya, fakir miskin dan fakir miskin, kan begitu. Yang keempat, negara menghadapi tekanan masalah penduduk. Lah ini biasanya
masalah penduduknya berasal dari jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. Nah, ya. Dan tersebar tidak merata. Akhirnya jadi masalah. Terlalu padat penduduknya, ya kan? Akhirnya itu kebersihan di wilayah-wilayah yang padat penduduk itu kurang, kesehatan kurang dan sebagainya. Persaingannya ketat, ya kan? Itu akhirnya banyak kejahatan ini ya. Kemudian yang kelima, banyak terdapat sumber alamiah yang belum dieksploitasi. Karena apa? Karena kekurangan sumber daya manusia yang mampu untuk mengolah, kurang, ya kan? Termasuk sumber daya modalnya juga kurang. Sumber minyak di Indonesia ini banyak atau tidak? Banyak, ya kan? Tapi sebagian besar belum dieksplorasi, ya kan? Belum dimanfaatkan. Apakah sumber emas kita hanya ada di Freeport, Papua? Enggak, ya. Masih banyak sumber-sumber emas lain yang masih belum dieksplorasi, dimanfaatkan. Karena apa? Kurang modal dan kurang sumber daya manusia yang terampil untuk mengolah. Ini ya. Maka balik lagi pesannya, yaitu sekolah yang pinter, berpikir besar, impian besar. Itu ya. Kita harus jadi seperti itu. Ya. Menurut Todaro, ini masih karakteristik negara berkembang ya. Ketergantungan dan dominasi pada negara maju. Nah, kita lihat ya, negara Indonesia ini tergantung apa tidak terhadap negara maju. Kira-kira, kalau jawaban kalian sangat tergantung terhadap negara maju, maka berarti Indonesia masuk negara berkembang, kan begitu? Karena tidak bisa apa-apa tanpa negara maju, tidak bisa apa-apa tanpa suntikan modal dari investor asing negara maju. Itu ya, tidak bisa bangun jembatan kalau tidak ada investor asing, tidak bisa. Itu ya. Yang B, tingkat pertumbuhan dan ketergantungan penduduk tinggi. Ini ya. Artinya banyak sekali penduduk usia sekolah ya. Banyak sekali penduduk usia anak-anak ya dan usia sekolah. Mulai dari 0 sampai 15 tahun. Itu jumlahnya banyak. Sehingga angka ketergantungan tinggi ya. Ini. C, tingkat pengangguran juga tinggi. Nah, ini masalah umum pada negara berkembang. Sudah wes. Karena penduduknya banyak, lowongan kerjanya terbatas, akhirnya jumlah pengangguran banyak. Ya, ini. Yang D, masih menggantungkan pada sektor pertanian, ya. Dan negara tersebut belum sempat mengembangkan sektor yang lain. Ini. Ya. Makanya ekspor negara berkembang itu biasanya tidak jauh-jauh dari sumber daya alam, termasuk pertanian ini yang paling banyak ya. Ya padi, ya kan, beras maksudnya, beras, kemudian garam, ya kan, apa namanya, pertanian yang lain, perkebunan, ya kan, teh, kopi dan sebagainya itu. Sementara untuk sektor industri dan jasa, ya, ini tidak begitu berkembang lah ya, tidak begitu berkembang. Karena apa? Karena
sumber daya manusianya ndak nutuk, mau mikir ke industri dan apa jasa itu ndak nyampe, ya ndak nyampe sih, masih belum, levelnya masih belum ya. Di desa-desa itu paling banyak ya pertanian, ya kan. Nah, ini taraf kehidupan yang rendah. Jadi apa ya, gaya hidupnya masih rendah, maksudnya itu ya, gaya hidupnya rendah. Ini maksudnya seperti ini, misalnya kalau di Eropa itu mobilnya kan Mercy, ya kan, Mercedes, Ferrari, ya kan, BMW, Lamborghini, ya kan gitu kan. Kalau di Indonesia kan eh, apa mobil-mobilnya mobil-mobil yang bekas kan begitu, bekas, ya kan. Ini termasuk barang-barang di dalam rumah itu taraf kehidupannya masih rendah, ya kan. Yang F, tingkat produktivitas rendah. Ini ya karena apa? Karena banyak nganggurnya tadi, ya. Banyak nganggurnya, akhirnya tingkat produktivitas rendah akhirnya. Nah, ini menurut pengelompokan dari Bank Dunia, ya. Ini yang nomor satu, ada negara berpendapatan rendah, yaitu kurang dari 765 dolar per tahun, ya. Anggap saja apa, 1 dolar itu 10.000, maka kalau dikali 10.000, 7.650.000 per tahun. Nah ya, per tahun itu ya, itu sudah masuk negara berpendapatan rendah. Yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah, ya. Negara berpendapatan menengah rendah, lower middle income, yaitu antara 766 sampai 3.035 dolar per tahun, ya. Kemudian yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi, upper middle income, mulai dari 3.035 sampai 9.385 dolar per tahun, ya. Yang keempat, negara berpendapatan tinggi, high income, itu lebih dari 9.386 dolar. Kalau dikali 10.000 berapa? 90 juta kan begitu. Hampir 100 juta lah. Katakan 100 juta per tahun. Kan begitu. Itu banyak sekali kalau per bulan, ya. Banyak sekali, hampir 30 juta itu, ya. Ini. Jadi itu, ya. Ini menurut kriterianya Bank Dunia, ya. Sampai sini penjelasan saya bisa dipahami, ya. Oke. Ini IMF dan Bank Dunia. IMF itu International Monetary Fund, jadi yang suka-suka ngasih ini, yang suka ngasih pinjaman itu, ya. Yang suka ngasih pinjaman ke negara berkembang itu. IMF dan Bank Dunia menggolongkan suatu negara di dunia ke dalam negara maju. A, negara anggota Uni Eropa, ini negara maju, ya kan. Negara Uni Eropa itu apa saja? Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, ya, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia dan Inggris. Non Uni Eropa, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Swiss dan Vatikan, ini, ya.
negara bukan Eropa, Australia, Kanada, Israel, Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Nah ini, ya. Yang Asia cuma Jepang tok ini. Ya apa ini? Ini ya. Ini menurut IMF dan Bank Dunia. Lah yang negara berkembang yang mana? Ya selain itu berarti kan begitu. Nah ini persebaran negara maju dan negara berkembang. Ya, ini kalau negara maju itu ada di utara, ya, dibatasi garis hitam. Negara berkembang ada di selatan, ya kan? Ya seperti inilah penggambarannya. Kenapa kok apa namanya? Negara berkembang itu kebanyakan ada di daerah tropis, ya, di daerah tropis. Kenapa kira-kira? Sebenarnya bukan karena apa ya? Bukan karena iklimnya negara kita jadi negara berkembang gitu loh ya. Yo karena orang-orangnya, karena manusianya, ya. Karena manusianya. Jadi negara maju atau berkembang itu ya karena manusianya ya, bukan karena iklimnya, bukan karena keadaan fisiknya sebenarnya, bukan ya, bukan. Pola pikirnya sebenarnya ya, pola pikirnya. Ini selanjutnya indikator keberhasilan pembangunan. Negara itu dikatakan berhasil dalam membangun negaranya apabila satu, pendapatan nasional besar setelah dibagi jumlah penduduk, ya kan? Ini artinya pendapatan per kapitanya tinggi maksudnya, kan begitu. Kalau pendapatan nasional besar, jumlah penduduknya itu banyak, nanti kan ujung-ujungnya pendapatan per kapitanya juga kecil, kan begitu. Akhirnya tidak ngefek terhadap kehidupan masyarakat, tidak ngefek. Dua, jumlah tenaga kerja itu tinggi dan lowongan kerjanya banyak. Nah ini ya, tersedia. Lah tenaga kerja banyak tapi lowongannya ndak ada, yo pengangguran akhirnya, kan begitu. Tiga, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik tinggi, harus tinggi ya. Itu dikatakan berhasil. Lalu penggunaan listrik masih rendah, yo berarti tidak berhasil. Masih banyak daerah yang tidak masuk listrik, kan begitu. Empat, angka harapan hidup tinggi, itu dikatakan sukses berarti ya. Mata pencarian dan penggunaan lahan, ya, semua orang itu punya pekerjaan, itu dikatakan berhasil. Artinya jumlah pengangguran itu berkurang, ya kan? Dan penggunaan lahan itu maksimal. Tidak ada istilahnya itu lahan kosong yang tidak diolah, semuanya diolah, kan begitu. 6, indeks statistik negara. Ini nanti ada peringkat-peringkatnya menurut kriteria dari PBB, ya kan, ada sendiri nanti ya. Indeks pembangunan manusia, ya, Human Development Index ada nanti. Nah ini perbedaan sektor pekerjaan ya di negara maju dan negara berkembang. Kita lihat warnanya ya. Untuk warna apa? Merah ya. Warna merah ini merupakan sektor industri, warna merah ya. Ini warna hijau ini sektor pertanian, agrikultur ya. Sementara warna biru ini sektor jasa. Sektor jasa ini.
negara maju ya sudah beralih dari sektor industri ke sektor jasa, warna biru ini ya sudah beralih dari sektor industri ke sektor jasa. Nah, di negara-negara berkembang ya masih banyak pembangunan industri, kan masih giat-giatnya membangun. Akhirnya apa? Banyak bermunculan industri-industri baru. Nah, ini ya yang warna merah ini. Ini. Ya. Sementara hanya sebagian kecil saja yang seluruh negaranya itu bertumpu pada pertanian seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Ini juga ya. Nah, kita lihat juga gambar bawah ini ya. Labor force by occupation. Nah, ini tenaga kerja ya berdasarkan apa? Lapangan kerja yang tersedia kan begitu. Jadi ternyata kalau di sini gambarnya ini komposisi gross domestic product dari berbagai bidang, ternyata dalam kenyataan tenaga kerjanya masih banyak yang mengandalkan pada dunia pertanian untuk daerah negara berkembang ya ini ya ini. Yang negara maju tetap sektor jasa ini paling banyak ya ini. Itu gambarannya ya. Oke. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan negara menurut W.W. Rostow ya. Ini. Yang pertama yaitu the traditional society alias masyarakat tradisional ya. Yang kedua prekondisi menjelang take off ya kayak bal-balan take off maaf. Kemudian take off, kemudian tahap kedewasaan ya kan, kemudian tahap konsumsi massa tinggi. Ini penjelasannya ini ya. Yang pertama yaitu negara-negara tradisional ya. Ini masih awal ini. Tahap masyarakat tradisional ciri-cirinya. 1. Umumnya masyarakat belum produktif ya. Masih banyak menganggurnya ya. Akhirnya kekuatan tenaga kerja yang ada itu belum dimanfaatkan dengan maksimal kan gitu ya. Akhirnya apa? Produktivitas rendah ya. Kemudian sistem kerja bersifat turun temurun. Ini. Kalau orang tuanya petani, anaknya petani. Cucunya nanti jadi petani juga. Nah, ini ya, turun temurun jenenge itu. Ya. Sistem perekonomian belum berorientasi pasar. Ya, belum. Artinya apa? Artinya hasil-hasil ekonomi itu hanya dimanfaatkan sendiri. Mata pencarian umumnya sektor pertanian, ini jelas ya, jelas ini. Yang kedua, prakondisi untuk take off ya, tahap prakondisi lepas landas ya, take off. Ciri-cirinya mulai ada perubahan di segala bidang, baik itu dari bidang sektor pekerjaan ya kan, maupun bidang kemanusiaan, sosial. Ini. Yang kedua, masyarakat makin mengenal teknologi yang lebih produktif atau teknologi tepat guna ya. Yang ketiga, masyarakat mulai mengenal lembaga keuangan, baik itu bank ya maupun koperasi ya. Ini bukan bank detail ya, bukan. Kegiatan perekonomian bergerak lebih maju. Nah, ini ciri-ciri untuk tahap prakondisi lepas landas. Yang ketiga,
tahap lepas landas, take off, ya. Ciri-cirinya usaha produksi terus berkembang, pertumbuhan ekonomi makin mantap. Nah, ini kegiatan ekonomi lebih dominan dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita terus meningkat. Nah, ini ya. Ini Indonesia belum sampai tahap ini, ya. Indonesia itu masih tahap yang kedua ini, ya. Ini belum take off ya, belum sian. Yang keempat, tahap gerak menuju kematangan, ya. Ciri-cirinya satu, pertumbuhan ekonomi berlangsung terus-menerus ini ya. Artinya tidak ada istilahnya itu penurunan ekonomi, tidak ada. Ya. Terus maju, tidak ada yang turun ya. Penggunaan teknologi makin tinggi ya. Jadi tidak mundur ke belakang ya. Tidak mundur ke belakang. Struktur ekonomi makin mantap. Ini industri modern makin banyak dan berkembang ini ya. Ini sebagian besar negara Eropa sudah masuk ke yang keempat ini, ya. Nih. Yang kelima, tahap konsumsi massa tinggi ya ini ya. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sudah sangat tinggi. Ini contohnya ya Amerika Serikat itu sudah ya. Konsumsi listrik tertinggi di dunia ya, Amerika Serikat ini. Juga diimbangi dengan daya beli masyarakat yang tinggi ya. Ini artinya sudah pendapatan per kapitanya tinggi, mau beli apa saja bisa istilahnya gitu ya. Ini tahap yang terakhir yang kelima ya. Oke. Selanjutnya model pengembangan negara berkembang. Nah, ini ada model perencanaannya ya. Model perencanaan pembangunan salah satunya adalah model kuantitatif atau agregatif yang menekankan peranan tabungan dan investasi sebagai unsur penentu dalam pembangunan. Nah, ini ya. Berbasis pada sumber daya manusia dengan berdasarkan beberapa asumsi ya. Pengusaha dapat memaksimalkan keuntungan, tingkat upah sama dengan tingkat produksi marginal selama suplai tenaga kerja tidak terbatas, besarnya upah tidak akan berubah. Terdapatnya sektor ekonomi, subsistem dan kapitalis ini ya. Nah, ini ada pola metropolis menyebar, pola metropolis galaktika, pola metropolis pemusat, pola metropolis bintang, pola metropolis cincin. Nah, kita tidak perlu bahas ini lebih banyak, kita lihat saja gambarnya ya. Oke. Kita lewati. Nah, seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Contoh-contohnya ya. Misalnya, nah ini. Ini adalah kenapakan dari kota Canberra di Australia. Ya. Ini menurut kalian termasuk yang pengembangan model yang mana ini? Ya. Tata letaknya rapi ya. Rapi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini salah satu sudut Capitol Hill di Washington DC, Amerika Serikat ya. Tata letaknya rapi. Ya. Ini bukan bukan perumahan seperti Indonesia, bukan. Ini perumahan penduduk biasa ini. Tapi ditata sendiri oleh pemerintah, gitu loh ya. Pemerintah yang nata, bukan ditata oleh masyarakat sendiri, bukan. Pemerintah yang nata ini ya. Jadi kelihatan rapi seperti ini, gitu loh. Ini Paris ya. Paris, Prancis seperti ini ya. Dilihat dari atas, itu di tengah-tengah itu ada menara Eiffel-nya itu. Atau bukan ya, bukan menara Eiffel itu. Kayaknya gedung itu. Jadi sudut kota Paris seperti ini ya. Tertata rapi ya.
Nah, ini tidak seperti di kota-kota Indonesia ya, ruwet. Nah, ruwet. Lek jadi presiden nih, ruwet, ruwet, ruwet kan begitu ya. Nah, sama ruwetnya. Nah, ini. Kemudian pola pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Nah, ini ya. Didasarkan pada adanya ketimpangan kawasan timur dengan kawasan barat. Saya sudah pernah bahas di bab-bab sebelumnya ya tentang pembangunan wilayah di Indonesia itu ya. Sampai ada program-program khusus untuk pembangunan wilayah Indonesia Timur, ada itu. Model pengembangan wilayah meliputi satu, pengembangan wilayah prioritas terutama untuk daerah-daerah yang kurang berkembang seperti Papua. Pengembangan kota-kota prioritas ya. Pengelolaan pengembangan kota metropolitan. Pengembangan sistem transportasi nasional ya, ada MRT, ada apa? Ada monorail dan sebagainya itu ya. Pelestarian kawasan lindung. Ini ciri-ciri dari pola pengembangan pembangunan di Indonesia seperti ini ya. Ini. Oke. Berikutnya, regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Ini ada 5 ya. Ada MEE, ASEAN, EMEA, APEC dan NAFTA. MEE itu masyarakat ekonomi Eropa, kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade ya. Ini pasar bebas istilahnya ya, pasar bebas untuk wilayah ASEAN. MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. NAFTA, North American, Amerika Utara ya, Free Trade. Ini perdagangan bebas. Maksudnya pasar bebas itu tidak ada aturannya, tidak ada aturan pajak, tidak ada pembatasan barang-barang dari negara tertentu, tidak ada. Semuanya bebas ya. Mau dagang dagang di negara manapun bebas ya. Dalam kawasan tertentu tapi ya. Barang-barangnya yang dijual pun itu bebas pajak ya. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan ini. Jadi ya kita harus persiapan sebenarnya, bukan persiapan lagi ya, kita harus menghadapinya ya, karena sudah mulai. Kita harus menghadapi dengan belajar. Kalau untuk kalian belajar ya, belajar sing pateng, sing rajin ya kan. Kemudian punya mimpi besar, dan berusaha untuk mewujudkan, ada ikhtiarnya, ya kan. Jangan lupa berdoa. Nah, itu yang paling penting itu doa, Rek. Begitu, ya. Kira-kira. Sekian bahasan negara maju dan negara berkembang ya. Saya harap ini menjadi apa namanya? Menjadi paham ya, untuk kalian menjadi paham gitu ya. Karakter negara maju dan berkembang itu seperti apa gitu ya. Baik, sekian dari saya ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung kepada saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.